Oke. Baik, Bapak Ibu, suara saya kedengar dengan jelas? Halo, Bapak Ibu, kedengar suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita sebenarnya santai-santai saja, Bapak Ibu. Kegiatan santai saja, berbagi terkait dengan terutama akhir-akhir ini kita sudah banyak menyelesaikan kegiatan pengabdian ya. Jadi luaran pengabdian kita itu rata-rata adalah di seminar nasional atau di publikasi di jurnal gitu ya. Lalu sebenarnya bagaimana kita mulai menulis kegiatan pengabdian kita itu menjadi artikel ilmiah. Karena saya masih melihat gitu ya, masih banyak teman-teman yang masih kadang-kadang susah membedakan ya, apakah ya karya tulis pengabdian ini bisa masuk ke jurnal gitu ya. Kalau penelitian jelas ya, ada metode dan lain sebagainya jelas terukur gitu ya. Nah, kalau pengabdian itu seperti apa? Padahal sekarang kita sudah melihat bahwa sudah mulai banyak jurnal-jurnal pengabdian ya, dan itu sudah terakreditasi ya. Jurnal pengabdian sudah mulai terakreditasi dan diakreditasi. Artinya kalau kita publish di jurnal terakreditasi, walaupun dia jurnal pengabdian, hukumnya akan sama juga gitu ya dengan kita publikasi dari penelitian kita. Nah, hari ini saya akan berbagi terkait itu, juga nanti kita akan berbagi bagaimana menggunakan software Publish or Perish. Nah, ini salah satu tool yang bisa kita pakai. Nanti kita juga akan berbagi bagaimana menggunakan software Mendeley untuk manajemen referensi. Lalu juga bagaimana kita menggunakan Google Scholar sebenarnya kalau untuk untuk membanding-bandingkan saja penelitian atau pengabdian yang di tingkat nasional ya, mudah yang terdata di Google Scholar. Baik, saya share screen. Oke, Bapak Ibu, jadi kita bagaimana menulis artikel pengabdian. Jadi bagaimana memindahkan ya kita pengabdian telah kita lakukan itu kita jadikan sebuah artikel ilmiah. Kalau kita lihat ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang dikatakan pengabdian masyarakat itu sebenarnya kegiatan kita. Kalau kita pahami bahwa ini adalah Tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Di situ adalah untuk mengamalkan dan membudayakan ya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum. Ini definisinya. Lalu jenis luaran yang di kegiatan pengabdian di apapun kita Bapak Ibu rata-rata luaran pengabdian kita itu ini ya. Yang pertama itu adalah publikasi ilmiah. Jadi walaupun dia pengabdian, kita juga diminta publikasi ilmiah, apakah itu di jurnal pengabdian, jurnal Ardimas atau di Kompren. Lalu publikasi di media massa, lalu video kegiatan, selalu kita bikin, lalu kalau ada luaran tambahan, HKI, dan publikasi yang lainnya. Ini yang rata-rata luaran dari kegiatan pengabdian. Kita bagaimana sekarang adalah di jurnal ilmiah. Oke, yang di jurnal ilmiah. Jadi kita bagaimana membuat artikel agar publish di jurnal atau di Kompren ya. Nah, sebenarnya sewaktu kita mau melakukan kegiatan pengabdian, Bapak Ibu, kita butuh persiapan ya. Jadi sebelum melakukan pengabdian, kalau kita sudah berencana akan mempublish ke sebuah jurnal ilmiah, maka kita memang di awal itu sangat diharapkan kita membuat semacam pretest ya sebelum kita melakukan pengabdian atau kita mengadakan pelatihan atau workshop dan lain sebagainya, kita usahakan ada pretest dulu. Kita adakan pretest. Kita adakan pretest, lalu ada post-test atau dalam bentuk kuesioner. Ini dalam rangka kita untuk mendapatkan kalau seandainya dia pelatihan, peningkatan pemahaman gitu ya, kalau dia workshop, peningkatan keterampilan dan lain sebagainya, maka itu perlu kita lakukan dengan kuesioner. Atau kita menggunakan pretest di awal atau post-test di akhir. Jadi hasil itu kita bandingkan untuk mendapatkan nilai yang terukur ya, kesimpulan dari pengabdian yang kita lakukan. Jadi kita juga berharap nanti kegiatan pengabdian kita itu hasilnya juga kuantitatif, gitu, terukur. Gitu. Maka untuk salah satu cara kita untuk mendapatkan hasil pengabdian kita itu terukur, kita menggunakan kuesioner, wawancara, atau pretest dan post-test. Nah ini tergantung dari
kegiatan pengabdiannya apa yang kita lakukan ya. Kalau rata-rata kita kan pengabdian kita itu dalam bentuk workshop, pelatihan gitu ya, atau penyuluhan, atau ada alat yang kita serahkan dan kita lakukan pelatihan. Maka metodenya bisa pretest, lalu post-test, atau kuesioner, atau wawancara di akhir kegiatan. Nah, ini perlu kita lakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas, yang terukur gitu. Lalu kemudian berikutnya adalah kita sewaktu melakukan pengabdian betul-betul memahami mitra kita dengan detail. Nah, banyak teman-teman kadang melakukan pengabdian langsung saja ya tanpa memahami mitranya dengan baik. Jadi pemahaman kita terhadap mitra ini sangat penting Bapak Ibu sehingga nanti kita bisa menguraikan nanti di bagian di bagian pendahuluan kita juga akan menjelaskan analisis situasi gitu ya di artikel kita. Maka pemahaman kita terhadap mitra, siapa yang kita ajak gitu ya, usahanya apa, dan lain sebagainya itu harus kita pahami dengan baik. Lalu setelah kita tahu mitra, kita juga tahu masalah apa yang mau kita carikan solusinya. Jadi kita jangan meraba-raba gitu ya. Jadi sewaktu kita sudah dapat mitra, kita sudah tahu masalah dan solusi yang ditawarkan, dan solusi kita itu harus jelas. Nah, kita sebagai dosen harus mampu memberikan solusi yang terukur gitu ya. Jangan sampai nanti sewaktu kita diskusi dengan mitra, dia punya masalah, kita nggak punya solusi. Nah, solusi yang kita berikan itu betul-betul sudah yang terukur ya, jelas. Kemudian kita juga harus memahami metode dan tahapan atau alur kegiatan pengabdian. Jadi kegiatan pengabdian biasanya memang di awal-awal itu kita diskusi dengan mitra, lalu metode apa saja yang kita lakukan harus kita diskusikan di awal. Inilah kesiapan kita sebelum melakukan pengabdian Bapak Ibu. Jadi kita rinci dengan tim item-item ini dengan baik, setelah itu baru kita melakukan pengabdian. Nah, jika pengabdiannya telah selesai, kita melakukan menulis artikel. Jadi kalau pengabdian kita sudah kita laksanakan, lalu kita mulai menulis artikel. Nah, sewaktu kita mau menulis artikel, yang pertama itu kita harus mencari jurnal atau konferensi target dari publikasi kita. Karena masing-masing jurnal punya gaya selingkung yang unik ya, punya gaya selingkung masing-masing. Di konferensi juga seperti itu, punya template-nya masing-masing, dan itu harus kita pahami. Jadi kita dalam menulis artikel, kita harus betul baca dan pahami template jurnal atau konferensi yang ditarget ya, dengan baik dan teliti. Ini saya nyebutnya baik dan teliti. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita ditolak artikel kita karena tidak mengikuti panduan template dengan baik. Ini yang banyak Bapak Ibu karena di template sudah jelas-jelas diatur sedemikian detail biasanya. Nanti kita coba kita demokan itu Bapak Ibu. Lalu kita tidak mengikuti itu gitu. Jadi sangat sayang rasanya kalau seandainya artikel kita itu ditolak kalau seandainya hanya gara-gara template. Gitu. Kemudian kalau memungkinkan Bapak Ibu, silakan dibaca artikel yang telah terbit di jurnal tersebut, di jurnal target. Tujuannya apa? Agar kita mempelajari gaya-gaya yang disukai oleh editornya gitu ya. Cara tulisnya, cara bikin judulnya gitu, cara bikin yang lain-lainnya sehingga kita terlihat kenapa artikel seperti itu lolos. Artinya artikel seperti itu yang disukai oleh editornya. Jadi sewaktu kita mensubmit artikel ke sebuah jurnal, sebenarnya kan kita pinginnya editor suka dengan artikel kita gitu. Nah, kalau perlu kita citasi salah satu artikel yang ada di jurnal tersebut. Nah, ini juga bagian cara kita untuk bagaimana merayu dari editor jurnal itu. Jadi kita baca, kita pahami seperti apa alur dari jurnal tersebut, lalu kalau perlu disitasi. Karena citasi ini juga salah satu hal yang penting ya. Ini hanya trik kita saja. Dan saya suka Bapak Ibu kalau ada yang submit ke jurnal saya misalnya, lalu dia mensitasi artikel yang ada di jurnal tersebut. Artinya dia membaca artikel yang ada di jurnal tersebut. Dan ini jadi poin tersendiri gitu ya bagi editor gitu ya. Jadi ini salah satu trik aja saya rasa. Jadi kesannya sederhana tapi juga membantu lah gitu ya. Jadi kalau mau submit artikel ke sebuah jurnal, usahakan Bapak Ibu ada artikel di situ yang kita citasi. Dan citasi itu artinya memang artikel itu terkait dengan artikel yang kita bikin. Lalu nanti perlu kita melakukan literatur review. Kalau di pengabdian tidak wajib sebenarnya Bapak Ibu, tapi perlu di bagian pendahuluan tuh di akhir nanti di paragraf terakhir di pendahuluan atau 2 paragraf sebelumnya.
kita membandingkan masalah yang kita lakukan, masalah yang kita temukan dan solusi yang kita tawarkan itu memang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Jadi perlu juga kita untuk menambah kualitas keilmiahan ya dari artikel pengabdian kita itu melakukan literatur review. Nah, ini nanti kita akan coba menggunakan scholargoogle.com, bagaimana mencari literatur review atau mencari referensi ya. Jadi bisa menggunakan scholargoogle.com atau publish or perish, ini yang gratisan yang bisa kita pakai. Lalu nanti Bapak Ibu pastikan kita sudah menggunakan software Mendeley. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu, Mendeley ini sudah menjadi kebutuhan kita dan kita harus mulai belajar itu. Jadi kalau saya sekarang banyak menggunakan publish or perish, lalu scholargoogle.com ya, atau nanti juga bisa menggunakan referensi Mendeley, atau ada juga namanya Force Viewer. Jadi ini adalah tool-tool yang bisa kita gunakan Bapak Ibu secara free untuk menunjang artikel yang mau kita bikin. Nah, kemudian struktur ini nanti mau kita bahas satu-satu Bapak Ibu dari judul sampai daftar rujukan. Nah, sebelumnya saya mau share yang mana ya? Yang pertama ya Bapak Ibu ya, kita mencari jurnal target ya, mencari jurnal target. Kalau kita di Indonesia Bapak Ibu silakan masuk ke Sinta saja, di Sinta di Kemdikbud.go.id, lalu cari source, lalu pilih jurnal. Masih banyak teman-teman yang sering menanyakan bagaimana cara mencari jurnal gitu ya, mencari jurnal tempat dia mau mempublikasikan artikelnya. Jadi kita bisa menggunakan Sinta, Kemdikbud Jurnal. Ini untuk jurnal-jurnal yang terakreditasi. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke sini untuk mencari jurnal yang terakreditasi. Jadi silakan masuk ke sini karena memang rata-rata kita pengennya submit di jurnal yang terakreditasi. Jadi silakan masuk di Sinta Kemdikbud.go.id, lalu nanti ada source jurnal. Tinggal kita masukkan di sini keywordnya saja. Gampangnya pengabdian, kalau mau lengkap pengabdian kepada masyarakat misalnya. Jadi kita bisa cari sendiri Bapak Ibu jurnal-jurnal yang terkait dengan, oh ini saya nggak usah pakai filter ya. Di sini kita bisa filter dan saya Sinta 1, Bapak Ibu mau mencari yang pengabdian yang Sinta 1 gitu ya. Ada nggak? Ada beberapa, ini juga jurnal pengabdian ya, sorry. Pengabdian. Kita nggak usah difilter aja Bapak Ibu, karena pengabdian juga tidak terlalu banyak sebenarnya masyarakatnya. Kita clearkan aja misalnya. Ini saya kok salah ya, sebentar. Search jurnal, pengabdian kepada masyarakat. Saya enter ya. Tidak ada. Coba pengabdian saja. Oh, filternya masih berfungsi Bapak Ibu, ini belum saya clearkan. Masih Sinta 1, ternyata nggak ada yang Sinta 1 ya Bapak Ibu ya. Masih ada. Sebentar, itu kenapa nggak tampil. Kita lihat filternya. Iya, masih Sinta 1. Kalau gitu kita centang semuanya saja. Atau Sinta 1 sampai Sinta 4 deh. Kalau gitu. Oh, Sinta 1 tidak ada. Oke. Ini malah bukan jurnal pengabdian ya, sorry. Kenapa nggak tampil ya?
Ya, kita hilang. Ini kita ulang lagi, Bapak Ibu. Ini kok kenapa nggak jalan ya filternya? Yang pada masyarakat. Nah, ini. Jadi yang tadi kayaknya filternya enggak ini ya. Jadi muncul Bapak Ibu, ini beberapa jurnal pengabdian masyarakat. Di sini ada keterangan Sinta berapanya gitu. Ada Sinta 3, ini Sinta 3, ini Sinta. Oh banyak ya Sinta 3 Bapak Ibu, Sinta 4 ya. Oh baru ada 3 ya. Pakai keyword ini pengabdian. Misalnya yang ini. Kita mau masukkan artikel kita ke jurnal pengabdian yang ini gitu ya. Tinggal kita kunjungi websitenya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus pahami dengan detail informasi yang ada di website ini. Ini jurnal pengabdian kepada masyarakat ya. Jurnal pengabdian masyarakat, ini chief editornya terbitnya 4 kali setahun, ya 4 kali isu ya. Lalu biasanya kita lihat pertama kali biasanya ada bayar-bayar nggak di sini. Fokus dan scope kita cek Bapak Ibu, dibaca semuanya. Author guideline dibaca, copyright. Nah, kemudian jurnal template. Nah, jurnal template ini yang kita baca dengan baik, Bapak Ibu. Kita ikuti petunjuknya ini dengan baik. Ini sudah dijelaskan ya. Ini Unimed. Coba saya cari yang lain. Kalau tadi selain ini, engagement ada ya. Coba. Ini jurnal engagement. Ini sudah Sinta 3 tadi Bapak Ibu. Jadi masing-masing jurnal punya gaya masing-masing. Bapak Ibu silakan dibaca ini dulu. Jadi kalau ini sudah kita baca, baru kita nanti mulai menulis. Jadi sebenarnya ikuti panduan yang ada di jurnalnya tersebut. Nah sekarang kita mau lanjutkan ya. Jadi langkah pertama Bapak Ibu cari jurnalnya, baca, download beberapa artikel yang ada di situ, baca pahami template-nya, kemudian baru kita mulai menulis. Jadi biasanya struktur penulisan artikel itu hampir sama Bapak Ibu dengan yang lain ya. Jadi strukturnya mulai dari judul, penulis, afiliasi, sampai dengan daftar rujukan. Jadi ada sekitar 10 item ya yang mesti kita siapkan, dan inilah yang kita gunakan menulis artikel pengabdian kita berdasarkan yang telah kita lakukan. Yang pertama kita mulai dari judul ya. Oke. Nah, judul di jurnal pengabdian, Bapak Ibu, usahakan memang merupakan dalam bentuk tindakan ya. Jadi karena ini pengabdian, kita lebih banyak melakukan sesuatu ke masyarakat, kita memberikan sesuatu kepada masyarakat, maka di judul itu betul-betul terlihat ada sebuah aksi. Jadi misalnya ada seperti ini, peningkatan keterampilan gitu ya, peningkatan kemampuan atau pelatihan apa gitu Bapak Ibu. Jadi usahakan memang ada semacam aksi di dalamnya gitu. Kemudian judul itu mesti kita bikin ringkas, padat, dan jelas. Jadi jangan beberapa jurnal malah membatasi jumlah katanya. Ini penting gitu ya. Di dalam judul harus ada result, maksudnya tujuan yang mau dicapai, tujuan diharapkan. Kalau kayak gini, ini tujuan yang diharapkannya adalah terjadi peningkatan keterampilan guru. Jadi ada peningkatan keterampilan. Jadi kalau menggunakan peningkatan keterampilan, Bapak Ibu, nanti kita bisa menggunakan metodenya kuesioner gitu. Kuesioner ya, sehingga kita bisa mengukur seberapa terjadi peningkatan secara lakukan pelatihan. Jadi ada tujuan ya. Lalu ada masalah. Jadi di judul paling enggak ada tujuan, ada masalah. Masalahnya apa? Di sini terlihat bahwa artinya dari judul ini terlihat bahwa guru-guru masih belum mampu menggunakan aplikasi X dengan baik. Lalu dalam judul kalau bisa ada identitas mitra. Jadi kita melakukan pelatihan itu di siapa gitu. Jadi biasanya ada apakah di Karang Taruna, di desa atau di sebuah organisasi, sebuah komunitas gitu ya. Kalau kita lihat di aturan panduan penelitian pengabdian itu kan ada beberapa syarat mitra gitu. Jadi perlu ditampilkan gitu ya nama mitranya. Namun ini juga tergantung dari template dari masing-masing jurnal ya. Kadang-kadang ada yang menghilangkan. Tapi dalam
kegiatan pengabdian, mitra sebaiknya disebutkan. Jadi paling tidak Bapak Ibu di dalam judul pengabdian itu ada tujuan yang kita capai, ada masalah mitra yang mau kita carikan solusinya, lalu mitranya apa. Nah, di judul di bagian pengabdian ini biasanya tidak disertai metode ya. Kalau di penelitian ada metodenya gitu. Jadi yang di sini mungkin penekanannya ke tujuan, masalah, dan mitra. Jadi dari judul sudah terpapar jelas itu ya, apa yang mau kita lakukan. Nah, itu di judul. Selanjutnya setelah itu membuat nama penulis ya. Nama penulis Bapak Ibu dari aturannya ini sudah standar, kita tidak boleh menggunakan gelar akademik, lalu minimal 2 kata, usahakan kalau 1 kata, nama pertamanya bisa kita singkat, kayak nama saya kayak gini, jadi bisa disingkat saja. Lalu urutan nama penulis. Jadi sekali lagi Bapak Ibu untuk urutan nama penulis di artikel ilmiah kita urutkan berdasarkan tingkat kontribusinya dalam penulisan manuskrip atau dalam penulisan naskah kita atau dalam keterlibatan dia dalam kegiatan pengabdian kita. Siapa yang paling besar kontribusinya silakan dia didahulukan. Ini penting Bapak Ibu, urutan-urutan ini kadang-kadang masih ada yang bertanya ini sebaiknya yang siapa yang penulis pertama itu. Jadi usahakan yang paling besar kontribusinya. Dia yang penulis pertama. Lalu penulis korespondensi biasanya juga ditandai dengan tanda bintang. Ini penting Bapak Ibu dalam beberapa kegiatan penulis korespondensi itu sama dengan penulis pertama. Dalam insentif dan lain sebagainya. Jadi usahakan Bapak Ibu dalam penulisan artikel ilmiah kita itu ada yang jadi penulis korespondensinya. Tapi kalau penulis pertamanya langsung yang jadi korespondensi, nggak perlu diberi tanda bintang ya. Biasanya penulis korespondensi itu dia bukan orang penulis pertama, itu yang penulis korespondensi. Tapi kalau dia langsung tidak perlu diberi tanda. Lalu di setiap dalam setiap artikel kita itu kalau ada penulis memang dia berkontribusi gitu. Jadi jangan ada yang tidak berkontribusi kita masukkan. Tapi dalam kenyataan kadang-kadang kita banyak membantu teman-teman misalnya ya. Tapi hati-hati juga kalau sekarang itu menambah-nambahkan teman itu diusahakan dalam artikel ilmiah itu paling 5 orang gitu ya. Penulisnya maksimal yang lebih disarankan gitu. Lalu di penulis kita jangan sampai menyertakan nomor HP, alamat, dan lain sebagainya. Cukup email saja, itu sudah mewakili. Karena kalau nomor HP bisa ganti-ganti, alamat bisa ganti-ganti. Kalau email biasanya jarang yang diganti ya. Biasanya masih dipakai itu. Usahakan alamat email sebagai identitas kita di artikel. Kemudian setelah itu kita percepat untuk afiliasi. Biasa kita menggunakan nama kampus kita hindari penyingkatan nama kampus. Ya, kalau Politeknik Negeri Padang disingkat PMP itu dihindari gitu Bapak Ibu. Hindari menyingkat nama kampus, juga hindari menerjemahkan ke bahasa tertentu gitu. Jadi misalnya Politeknik Negeri Padang dibikin Politeknik State of Padang gitu ya. Nah, itu kita hindari menerjemahkan, dihindari menyingkat. Lalu kalau ada nama-nama fakultas, nama prodi diminta, pastikan itu dengan benar. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu, karena afiliasi judul ini juga bagian dari metadata nanti akan dipakai dalam pencarian di search engine ya, masuk abstrak nanti. Jadi afiliasi Bapak Ibu nanti kalau di Scopus kita bisa melihat menggunakan afiliasi Politeknik Negeri Padang, maka muncul daftar artikel dari teman-teman yang menggunakan afiliasi Politeknik Padang. Tapi kalau ada yang menggunakan Politeknik State of Padang, nggak muncul gitu. Jadi ini tentu akan merugi kita ya. Padahal ada banyak, tapi karena afiliasinya berbeda penulisannya, jadi rugi kita gitu. Lalu gunakan alamat yang benar. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah judul, nama penulis, afiliasi, berikutnya adalah abstrak. Di abstrak ini apa yang mau kita lakukan, apa yang perlu kita isi. Di abstrak ini bagusnya to the point. Kita ingat bahwa di abstrak ini hanya 1 paragraf. Jadi kalau 1 paragraf artinya ada hanya 1 ide gitu ya. Jadi di situ harus ada tujuan kegiatan pengabdian. Jadi bisa langsung saja Bapak Ibu tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk ini gitu ya. Lalu metode pelaksanakan dijelaskan, lalu uraikan mitranya. Kalau bisa mitra juga dijelaskan kalau dia adakan pelatihan di mitra itu jelaskan juga jumlah pesertanya berapa orang, silakan aja Bapak Ibu ditambahkan gitu jumlah pesertanya. Dijelaskan ya berapa jumlah pesertanya, lalu setelah dilakukan
pengabdian, apa evaluasi yang kita pakai, apakah nanti menggunakan kuesioner, protes post test ya, pretest sama post test gitu. Nah, ini untuk kita mendapatkan nilai yang terukur. Jadi sehingga nanti hasil kegiatan diperoleh itu adalah dalam bentuk nilai yang terukur, Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu. Jadi di abstrak itu kita to the point, tujuan kita apa, metode yang kita pakai apa, kemudian mitranya siapa, setelah lakukan pengabdian, apa evaluasi yang kita lakukan, lalu hasilnya apa yang kita dapat. Ini yang mungkin yang harus kita tambahkan di abstrak di pengabdian kita. Nah, setelah abstrak nanti ada keyword, sebenarnya ini saya lupa ya. Ada keyword ya. Keyword kata kunci bisa 5-6 kata ya. Nah, itu bisa dipakai di dalam pengabdian kita. Kalau di DoAJ itu dia bisa sampai 6 kata keywordnya. Tapi kalau rata-rata di beberapa template bikin maksimal 5 kata. 5 kata ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang banyak sih pakai 5 kata. Nah, setelah abstrak kita baru masuk ke pendahuluan. Jadi di pendahuluan apa yang mau kita bahas Bapak Ibu di pendahuluan pengabdian kita? Yang pertama itu analisis situasi. Kalau kita sering-sering bikin proposal pengabdian, Bapak Ibu pasti di bab 2 itu ceritanya analisis situasi ya. Kondisi dari mitra kita dijelaskan dengan detail, termasuk lokasi dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu jelaskan kondisi mitranya. Kalau dia mitra yang non ekonomi misalnya gitu ya, ibu-ibu apa namanya Karang Taruna dan lain sebagainya gitu. Nah itu Bapak Ibu jelaskan. Lalu setelah dapat kondisi dari mitranya, Bapak Ibu mulai coba rumuskan dari sekian banyak. Setelah dianalisis masalahnya apa kira-kira gitu. Nah ini di rumusan masalah ini perlu nanti kita simpulkan merucut ke satu masalah. Jadi rumusan masalah itu bukan berarti Bapak Ibu merumuskan 1, 2, 3, bukan ya. Jadi dari sekian banyak setelah dilakukan analisis situasi, Bapak Ibu merumuskan satu masalah saja. Lalu satu masalah itu Bapak Ibu coba, ini opsional, kita bandingkan dengan penelitian yang terdahulu gitu. Pengabdian yang terdahulu, apakah ada yang telah melakukan pengabdian yang serupa dan hasilnya seperti apa. Jadi masalahnya itu kita bandingkan dengan nanti solusi yang kita tawarkan. Jadi dengan membandingkan dengan pengabdian yang sebelumnya, lalu solusi yang kita tawarkan itu, kita bisa mengklaim bahwa pengabdian kita itu ada sedikit perbedaan ya dengan pengabdian sebelumnya. Nah, perlu kita melakukan literatur review sederhana terhadap beberapa pengabdian yang telah dilakukan sebelumnya. Hanya agar kita bisa mengklaim bahwa yang kita lakukan itu ada sedikit keterbaruan gitu ya. Walaupun nanti dalam kegiatan pengabdian itu akan banyak hal-hal yang mirip ya, karena banyak pelatihan, banyak dalam bentuk apa namanya peningkatan keterampilan gitu ya. Lalu kemudian di paragraf terakhir kita tambahkan tujuan pengabdian. Jadi di paragraf terakhir dari pendahuluan itu kita tambahkan tujuan pengabdian. Nah, tujuan pengabdian inilah Bapak Ibu nanti kita jawab di kesimpulan. Jadi jangan nanti tujuan pengabdiannya A, nanti di kesimpulannya B gitu. Nah, ini yang kita hati-hati. Jadi kalau bisa tujuan pengabdiannya jelas satu masalah yang mau diselesaikan dan terukur. Nah, tujuan pengabdian ini kita dapatkan setelah kita membandingkan masalah yang kita temukan dengan pengabdian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, ini bisa kalau di penelitian artikel ilmiah ya, artikel penelitian biasanya kita melakukan nama literatur review. Jadi kalau di pengabdian menurut saya sih ini opsional, tapi kalau ada lebih bagus itu ya, lakukan literatur review. Lalu setelah pendahuluan, kalau di penelitian ini namanya metode penelitian ya, metode penelitian. Kalau di pengabdian biasanya disebut dengan di beberapa template ya, saya perhatikan metode pelaksanaan atau juga disebut dengan metode kegiatan. Jadi di sini kita Bapak Ibu menjelaskan bagaimana Bapak Ibu menjelaskan upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi. Kita telah menetapkan tujuan di bab 1 di pendahuluan di paragraf terakhir. Nah, di bagian metode pelaksanaan ini kita menceritakan apa upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan mencapai tujuan yang telah kita tetapkan tadi. Jadi makanya tujuan itu harusnya satu, jadi jangan banyak Bapak Ibu. Nah,
di bagian ini, Bapak Ibu juga kita menjelaskan hal-hal yang untuk mencapai itu. Ya, caranya yang pertama kita jelaskan, ini kita menjelaskan mitra sebenarnya. Target mitra kita itu bagaimana, kapan kita melaksanakan pengabdiannya, waktunya gitu ya, dan lokasinya di mana, ini kita jelaskan di sini. Lalu mitra kita jelaskan jumlah pesertanya siapa saja gitu kan, keterampilan kemampuan peserta seperti apa. Nah, itu kita jelaskan di sini. Lalu kalau bisa bikin tahapannya. Jadi beberapa metode juga dipakai dalam tahapan-tahapan pengabdiannya gitu ya, mulai dari menghubungi panitia, menghubungi mitra gitu ya, lalu melakukan pendekatan diskusi-diskusi diskusi awal dengan mitra gitu sampai nanti terjadi kegiatan pengabdiannya. Jadi alur-alur seperti itu kita ceritakan dengan baik di bagian metode ini. Dan di paragraf terakhir di bagian metode pelaksanaan ini Bapak Ibu jelaskan teknik untuk kita melakukan monitoring atau MONEF ya, monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan. Jadi setelah diuraikan metode yang akan kita laksanakan, Bapak Ibu sudah menjelaskan lokasi, sudah menjelaskan mitra, sudah menjelaskan metode. Lalu apa teknik yang dipakai untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan pengabdian? Yaitu Bapak Ibu bisa jelaskan kalau tadi metodenya misalnya pakai kuesioner dan lain sebagainya. Nah, hal ini yang ada di metode pelaksanaan ini bisa juga nanti Bapak Ibu jawab detailkan di bagian hasil. Jadi setelah metode pelaksanaan atau metode kegiatan ya, metode kegiatan. Tapi rata-rata banyak metode pelaksanaan ya. Ada juga metode pelaksanaan kegiatan. Nah, ini tergantung masing-masing template Bapak Ibu ikuti saja. Nah, di bagian hasil di sini baru Bapak Ibu kita akan mulai banyak menggunakan gambar. Kalau di bagian pendahuluan dan metode pelaksanaan Bapak Ibu mungkin akan banyak di pendahuluan ya, dan metode pelaksanaan ini akan banyak melakukan referensi-referensi. Jadi rujukan-rujukan itu Bapak Ibu akan banyaknya di bagian pendahuluan dan metode pelaksanaan. Tapi kalau di bagian hasil dan diskusi itu biasanya adalah aktivitas yang sudah kita lakukan. Kita akan jarang melakukan kutipan ya, melakukan sitasi. Karena beberapa jurnal itu meminta misalnya sitasi ada 15. Jadi kalau sitasi 15 itu Bapak Ibu adanya di bagian pendahuluan dan metode pelaksanaan yang Bapak Ibu maksimalkan gitu. Untuk melakukan pengutipan-pengutipan ya. Tapi kalau di hasil dan diskusi ini kita sudah mulai mungkin dalam tanda kutip mulai berkurang atau malah tidak ada sama sekali Bapak Ibu untuk mengutip. Karena ini apa yang kita lakukan gitu ya. Dan di sini kita sudah mulai menggunakan foto-foto ya. Kegiatan kita itu kita uraikan di bagian bab ini. Lalu uraikan metode atau tahap pengertian telah ditentukan secara detail. Jadi yang kita uraikan di bab 2 di metode pelaksanaan ini kita uraikan dengan detail Bapak Ibu. Karena di bagian metode pelaksanaan di bagian ini di nomor 3 itu ada kejelasan metode pelaksanaan alur kegiatan ya. Biasanya ada gambar itu biasanya kita lakukan ya. Tahap 1 apa, tahap 2 apa, tahap 3 apa. Jadi masing-masing tahap itu Bapak Ibu detailkan di sini di bagian hasil dan diskusi atau pembahasan ya. Hasil diskusi atau pembahasan. Lalu setelah diuraikan, nah di sini mulai panjang Bapak Ibu yang kita detail tergantung dengan apa yang kita bikin di alur di bab 2 tadi. Jadi diuraikan, lalu setelah diuraikan Bapak Ibu diskusikan hasil yang diperoleh. Setelah lakukan langkah-langkah yang ada di bab 3 di poin nomor 3 di bagian metode ini, Bapak Ibu lakukan 1 sampai berapa yang telah ditentukan. Dijelaskan di bagian sini, setelah itu di paragraf berikutnya Bapak Ibu diskusikan gitu ya. Setelah dilakukan tahapan pengabdiannya itu, mungkin ada hal-hal yang perlu dianalisis, Bapak Ibu diskusikan. Lalu Bapak Ibu ceritakan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian hasilnya, nyatakan hasil evaluasi, di sini ada namanya tadi monitoring ya. Kita melakukan MONEF dan evaluasi. Nah, itu kita tentangkan di sini. Hasil evaluasi seperti apa. Jadi metode evaluasi tadi menggunakan kuesioner, Bapak Ibu sudah menyebarkan kuesioner ke seluruh peserta, hasilnya apa gitu. Nah, hasilnya ini bisa Bapak Ibu menggunakan beberapa metode juga untuk menampilkan dalam bentuk grafik dan lain sebagainya.
Jadi di bab ini kita lebih menjelaskan yang telah kita sebutkan di bab metode pelaksanaan, terutama dalam tahapannya, lalu diskusikan hasil yang diperoleh, ceritakan kelebihan dan kekurangan, lalu hasilnya kita nyatakan dalam bentuk ya. Hasil yang ada di sini Bapak Ibu yang kita nanti ambil dan kita masukkan ke kesimpulan dan ke bagian abstrak. Jadi simpulan dari abstrak. Jadi nyatakan hasil evaluasi ini ada di bagian hasil dan diskusi. Jadi ini juga yang nomor 4 ini juga bagian yang nanti Bapak Ibu kutip nanti di bagian kesimpulan. Jadi pertanyaannya ada di bagian tujuan di pendahuluan, lalu jawabannya itu ada di bagian hasil. Masih ingat Bapak Ibu ya, di bab pendahuluan itu ada tujuan, itu adalah pertanyaan yang mesti kita jawab, tujuan yang mau kita capai, lalu jawabannya itu ada di bagian hasil dan diskusi ini. Hasilnya. Lalu nanti dinyatakan di bagian kesimpulan. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, kita sudah mulai menyatakan gambar-gambar. Jadi gambar-gambar yang mau kita sertakan itu Bapak Ibu gambar-gambar yang memberi manfaat. Jangan banyak pula gambar kita daripada isinya gitu ya. Jadi hindari juga gambar foto bersama yang kira-kira kurang mengandung makna gitu ya. Mungkin yang lebih baik itu foto Bapak Ibu yang sedang ngasih pelatihan, ngasih workshop, atau sedang bekerja. Nah, itu lebih bermakna gitu. Atau foto alat atau produknya langsung. Tapi kalau dihindari foto bersama setelah pembukaan ditampilkan gitu ya. Nah, itu kurang, maknanya kurang gitu. Jadi kita hindari foto-foto yang kira-kira tidak terlalu apa ya, kalau seandainya foto itu nggak ada, nggak mempengaruhi dari kegiatan pengabdian gitu ya. Tapi kalau foto itu ada mendukung hasil pengabdian kita, maka itu yang kita tampilkan. Nah, di bagian ini yang perlu kita tambahkan hal itu Bapak Ibu. Jadi foto-foto itu mulai banyak ada di bagian hasil dan diskusi. Kalau di bagian metode, kemungkinan yang muncul adalah alur atau tahapan dari penelitian pengabdian kita gitu. Nah, setelah itu baru masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan itu menjawab dari tujuan yang tadi kita sebutkan di bagian pendahuluan, dan hasilnya itu, jawabannya itu ada di bagian hasil dan diskusi. Jadi cukup satu paragraf saja, to the point saja, menyatakan bahwa setelah lakukan pengabdian ini kita telah dapat menghasilkan peningkatan kah atau perbaikan kah dan lain sebagainya itu, dan itu harus dalam nilai yang terukur. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa nilai pengabdian kita itu terukur gitu. Nah, kemudian baru kita boleh sertakan saran dan saran keberlanjutan ya. Biasanya dari kegiatan pengabdian itu kita bisa menghasilkan lagi pengabdian berikutnya, atau malah kita muncul wacana mau bikin penelitian berikutnya gitu. Jadi pengabdian itu bisa menjadi hilirisasi dari penelitian kita, bisa juga dia menjadi ide untuk penelitian kita berikutnya atau pengabdian kita berikutnya. Ini tinggal bagaimana kita memaknainya ya. Oke, nah itu Bapak Ibu di kesimpulan dan saran. Nah, setelah ini ucapan terima kasih seperti biasa Bapak Ibu kita berikan kepada yang menyandang dana atau yang memberi fasilitas dan kepada mitra. Biasanya mitra memberi fasilitas, nah itu boleh. Tapi kita mengucapkan terima kasih kepada seseorang, mungkin kita hindari Bapak Ibu. Kecuali orang itu yang mensupporting dana atau memberikan fasilitas. Biasanya supporting dana biasanya perguruan tinggi ya, atau kalau fasilitas biasanya organisasi apa gitu. Nah ini mungkin kita batasi di situ. Jadi tidak semuanya gitu. Jangan semua, apalagi nanti berucapan terima kasih ke dosen pembimbing, dan dosen pembimbing itu juga autor gitu ya. Kalau dia autor sama-sama penulis, jadi tidak boleh masuk ke sini ya. Terima kasih kepada ketua jurusan, nah itu enggak gitu ya. Atau terima kasih kepada organisasi apa yang telah mensupporting dana, memfasilitasi, itu enggak apa-apa. Misalnya Kedikti telah memfasilitasi dana dengan nomor kontrak ini, nah itu boleh Bapak Ibu. Ucapan terima kasihnya, dan malah disarankan gitu ya. Kemudian setelah itu adalah menggunakan daftar rujukan. Bapak Ibu pastikan ikuti aturan yang ada di template jurnal dengan baik, karena beberapa jurnal menggunakan style yang berbeda. Apakah dia menggunakan style IEEE yang pakai nomor gitu ya, atau menggunakan metode APA dan lain sebagainya. Ini perlu kita perhatikan dengan baik.
Tapi kalau kita sudah menggunakan software manajemen referensi seperti Mendeley, maka itu akan memudahkan kita, Bapak Ibu. Kita tidak akan salah-salah dalam menggunakan melakukan citasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian pastikan hanya daftar yang betul. Jadi kalau kita sudah menggunakan software Mendeley, ini nomor 4 ini pasti akan terjadi. Kita nggak akan bisa mensitasi kalau dia tidak kita sebutkan di dalam artikel kita. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu menurut saya yang perlu kita perhatikan dalam menulis ini. Tinggal kita bagaimana menulisnya. Ini yang sering, ini saya menyajikan judulnya saja. Banyak yang salah Bapak Ibu dalam menyajikan tabel dan gambar. Yang pertama di gambar ini Bapak Ibu sering teman-teman di pengabdian itu banyak menampilkan gambar ya, dominan gambarnya gitu. Lalu gambarnya tidak memberi makna atau gambarnya banyak yang blur, gambarnya tidak jelas gitu. Ini hati-hati Bapak Ibu. Jadi pastikan gambar kita itu betul-betul gambar yang terkait dengan pengabdian dan memberi makna untuk artikel yang kita tulis. Jadi sederhananya kalau seandainya gambar itu tidak ada, apakah dia mempengaruhi nggak di artikel kita? Gitu. Kalau seandainya mempengaruhi, maka dia wajib ada. Lalu gambar itu pastikan jelas terlihat ya. Kalau dia ada teks di dalamnya, jelas terbaca, tidak ada yang blur, dan pastikan juga gambar itu tidak mengandung hak cipta ya. Jadi kalau itu adalah karya kita, soalnya kita terbebas dari itu. Karena ini adanya di bab 3 ya, seharusnya itu tidak akan melanggar hak cipta gitu. Lalu begitu juga untuk menyajikan tabel Bapak Ibu. Kadang masih banyak ditemukan teman-teman dalam membuat tabel itu berupa gambar gitu. Karena dia copy paste dari tempat lain masuk ke Word-nya gitu ya, ke artikelnya jadi gambar gitu. Jadi ada tabel tapi dia gambar gitu. Dia tabel tapi gambar, mana yang benar ya? Dia tabel tapi begitu di artikelnya berupa gambar gitu. Karena kita nggak bisa ngedit sebagai tabel gitu. Nah, ini yang sepele itu juga banyak terjadi. Kemudian dalam menyebutkan gambar, biasanya kita langsung sebutkan nomornya ya. Dapat dilihat pada gambar 1. Nah, seperti itu. Dapat dilihat pada tabel 1. Jadi tidak perlu kita nyebutkan dapat dilihat pada gambar 2 di atas atau pada tabel berikut ini gitu ya. Cukup menyebutkan nama gambarnya saja atau nama nomor ya, nomor dari tabel atau gambar. Itu aja sih sebenarnya dalam menulisnya gitu. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu Bapak Ibu kira-kira yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian saya ingin melihatkan Bapak Ibu terkait dengan menggunakan software sebentar. Saya stop dulu sebentar. Oke, yang pertama Bapak Ibu menggunakan scholar.google.com untuk mencari referensi kita. Lalu Bapak Ibu juga bisa gunakan software Publish or Perish. Bapak Ibu bisa download ya software Publish or Perish, ini sangat membantu kita selain dari Google Scholar untuk mencari topik-topik penelitian, pengabdian, judul dan lain sebagainya, referensi jadi referensi kita. Nanti ke referensi yang ada di sini kita pindahkan ke software namanya Mendeley. Jadi nanti Bapak Ibu silakan juga coba download software Mendeley desktop atau apa gitu ya. Nah, ini saya coba di software Publish or Perish. Ini salah satu software yang sangat mendukung kita dalam mencari artikel berdasarkan beberapa kriteria. Jadi di sini kita bisa mencari kalau tanda bintang ini ada keterangan ya. Free data source ini baru Bapak Ibu di Publish or Perish yang terbaru, dulu belum ada. Yang kita pakai Google Scholar yang ada satu-satu bisa ya. Kalau ada bintang 2 ini butuh registrasi, kita nggak bisa ke Scopus Bapak Ibu ya. Semantic Scholar juga tidak ada, Web of Science juga nggak bisa, PubMed juga bisa katanya. Kita coba. Jadi Google Scholar juga ada Google Scholar yang profile. Kita coba yang di Google Scholar saja. Mencari ya, jadi mencari artikel di Google Scholar untuk topik-topik pengabdian kita gitu, mencari ide atau mencari pengabdian telah dilakukan orang sebelumnya.
Kita bisa mencarikan berdasarkan author, nama jurnal boleh, bisa misalnya saya sedang kemarin melakukan pelatihan tentang digital marketing. Jadi saya ingin melihat siapa saja yang sudah melakukan pelatihan digital marketing, pengabdiannya gitu ya. Jadi saya bisa digunakan di judul. Ini berarti dia mencari berdasarkan judul artikel yang telah publish ya. Misalnya kayak gini, digital marketing. Lalu saya batasi, saya ingin mencari artikel yang di tahun 2022 saja misalnya. Karena di dalam publikasi ilmiah, kita selalu mencari paling tidak 5 tahun terakhir. Apalagi dia pengabdian Bapak Ibu ya, jadi harus lebih terbaru lagi. Jadi kalau saya gunakan ini, lalu saya cari hanya tahun 2022 saja, saya batasi hanya untuk 25 artikel aja. Biar tidak terlalu banyak muncul Bapak Ibu, ini saya cari. Maka software ini akan mencari secara langsung 25 artikel dengan ada kata di judulnya itu pelatihan digital marketing. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita menjadi masukan bagi kita, apa judul-judul yang telah dibuat orang sebelumnya terkait dengan digital marketing misalnya. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi pelatihan digital marketing, nggak ada yang sama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh-contoh judul-judul dari pengabdian nih. Kalau judul seperti ini, pengabdian ya Bapak Ibu. Pelatihan digital marketing di Banjar, SMK Mandiri, di CV. Nah, ini kan banyak Bapak Ibu menyertakan nama mitranya gitu. Nah, kalau ini Bapak Ibu ingin jadikan rujukan, kita bisa masukkan dia nanti ke software Mendeley kita. Jadi misalnya yang ini ternyata sama, kira-kira kita akan menjadikan dia referensi kita gitu ya. Bapak Ibu ini bisa dilihat di sini datanya semuanya. Ini di jurnal Umpam ya, publikasinya. Nah, kalau kita ingin masukkan dia ke software Mendeley kita, satu ini saja, maka ini bisa kita klik kanan Bapak Ibu, klik kanan di nama filenya ini, kita ada namanya save result ya, save result. Jadi artikel yang ini misalnya kita mau jadikan dia nanti untuk referensi kita ya. Kita klik kanan, lalu kita save result, lalu kita pilih yang list ref manager. Nah, misalnya kita simpan di sini aja, misalnya digital marketing DG saja gitu ya. Sudah tersimpan Bapak Ibu, maka di software kita di Mendeley, Bapak Ibu nanti coba download juga namanya Mendeley Desktop ya, Mendeley Desktop. Ini tadi sudah saya masukin ya. Jadi kalau tadi sudah belum masuk, di sini ada menu tambah Bapak Ibu. Tambah. Ada tambah, kita ambil file yang tadi, DG, open. Nah, ini kebetulan sama dia sudah ada. Ini muncul dia di sini. Ini namanya tadi, pelatihan digital marketing. Kalau seandainya datanya ada yang salah, Bapak Ibu masih bisa edit nih. Masih bisa Bapak Ibu perbaiki. Karena beberapa struktur yang ketemu itu kadang-kadang ada yang nggak lengkap gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu edit namanya kalau ada yang salah, masih bisa diperbaiki. Nah, kalau sudah masuk ke sini, setelah masuk ke ke Mendeley ini, software ini kita hubungkan dengan aplikasi dari template jurnal kita. Saya misalnya ambil jurnal ini misalnya. Nah, ini contohnya salah satu artikel saya misalnya Bapak Ibu. Nah, ini di bab ini saya mau mengutip yang artikel yang tadi. Saya mau mengutip bahwa yang ini adalah kutipan dari yang saya upload tadi ya. Jadi kita ngambilnya di referen. Bapak Ibu di bagian referen kita posisikan dulu di sini. Lalu kita ambil di referen. Ini sudah kita integrasikan dengan dengan Mendeley. Kalau ketemu judulnya bisa langsung kita ketik di sini judulnya. Saya nggak tahu tadi, saya langsung go to Mendeley saja biar saya klik ini. Nah, ini enak kalau ini ketemu atau ini dia yang mau kita ambil, mau kita kutip, tinggal kita save.
site ya. Nanti muncul di sini. Nah, otomatis dia seperti ini Bapak Ibu. Suworo et al. 2022. Nah, itu di bagian bawah otomatis muncul dia namanya. Mana dia? Suworo. Nah, ini. Kita tidak perlu lagi mengetik-ngetik sendiri Bapak Ibu untuk referensinya. Kalau ini adalah tipikal model ini adalah model namanya APA. Ini Bapak Ibu. American Physiology Associate. Ternyata di jurnal itu dia menggunakan IEEE. Jadi kalau kita ganti IEEE, dia akan menyesuaikan. Dia pakai nomor. Otomatis pakai nomor. Kenapa Suworo nomor 1 ya? Nomor 1, karena dia yang paling pertama, Bapak Ibu. Di sini kutipannya. Maka dia bisa berganti otomatis seperti itu. Jadi tidak akan ada yang muncul di bawah ini yang tidak dalam diberi kutip. Kita akan terhindar dari salah-salah kutip. Maka itulah enaknya kita menggunakan publish or perish. Salah satu kita untuk mengambil referensi, lalu kita masukkan dia ke Mendeley ini, software Mendeley. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan Mendeley. Nah, alternatif selain menggunakan publish or perish, saya senangnya publish perish itu karena bisa langsung seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau di satu lagi adalah Google Scholar. Di Google Scholar, Bapak Ibu juga bisa mencari hal yang sama ya. Misalnya, ini saya masuk ke Scholar ini, pelatihan digital marketing. Ini juga bisa Bapak Ibu batasi. Di bagian sini ada yang tahun 2022 saja. Muncul kan? Sama juga Bapak Ibu kayak tadi. Lalu bagaimana kita ngambil kutipnya? Di sini ada kutipnya. Site ya. Nah, ini dia. Ini cara ngutipnya. Kalau Bapak Ibu mau memasukkan dia ke Mendeley tadi, dia menjadi masuk ke Mendeley, di sini ada namanya Referensi Manager. Ini kita download. Nah, sama juga Bapak Ibu jadi scholar.list, maka di Mendeley kita, atau kita ganti deh, kita ambil yang di bawah aja. Tadi ini sudah ada ya. Ini misalnya, Prihatini ini misalnya kita kutip, lalu kita download referensi manajernya, Scholar 1 ya namanya gitu kan. Lalu di Mendeley desktop kita tambahkan. Ini dia. Nah, dia masuk ini Bapak Ibu. Berarti ini tadi ya namanya. Sudah masuk di sini. Kalau udah masuk ke sini, kita bisa panggil nanti di Microsoft Word di artikel kita. Jadi bisa kita mensinkronkan. Misalnya kita ini satu ya, tambah lagi di sini misalnya. Kita tinggal insert. Bisa kalau ada judulnya bisa ketik di sini Bapak Ibu ya judulnya langsung. Misalnya tadi, coba kita lihat judulnya apa tadi. Pelatihan digital marketing Prihatini ya. Jadi di Word-nya di sini pelatihan ya, pelatihan digital marketing. Nah, ini muncul beberapa. Tadi ada Suworo, ada Prihatini yang ini. Kalau kita ambil di sini, kita oke kan. Muncul duanya di sini, nanti di bawah otomatis juga muncul dia. Di bagian bawah, ini dia. Dan ini sudah disesuaikan dengan formatnya masing-masing, Bapak Ibu. Nah ini, karena dia menggunakan IEEE, kalau ada URL-nya ini dia tampilkan langsung. Gitu. Jadi kita sudah sangat terbantu dengan tool-tool yang ada ini. Gitu. Nah ini sangat membantu kita semua, Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana kita menulis artikel dan bagaimana artikel kita itu tertata dengan baik dengan menggunakan software manajemen referensi. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan boleh menggunakan publish or perish yang simple. Publish or perish ini simple dan kalau Bapak Ibu mau mengambil semuanya hasil di sini, kalau klik kanan di sini kan ngambil satu-satu. Kalau Bapak Ibu mengambil semuanya yang ada 25 ini misalnya di sini ada pilihan save result.
Ini semua yang ada di sini akan di-download, nanti kita pindahkan ke Mendeley. Kalau sudah masuk ke Mendeley, kita tinggal cantolkan lagi ke artikel kita. Gitu. Nah, untuk mendapatkan artikel ini, Bapak Ibu juga bisa di Google Scholar tadi. Di Google Scholar biasanya kita tidak membaca detail ya, kalau artikel kayak gini. Mungkin nanti untuk menjadi untuk menjadikan kita mau mengambil literatur review, kita mungkin membaca cukup di abstrak saja. Ini abstrak cukup panjang ya. Jadi kalau abstrak yang baik itu Bapak Ibu, kita dengan membaca abstrak kita udah tahu apa hasil yang dicapai. Jadi sewaktu kita melakukan literatur review, Bapak Ibu tidak perlu juga membaca detail ke artikelnya. Cukup diambil apa kelebihan yang dia sampaikan di bagian abstrak. Karena di abstrak itu tadi kan sudah sampaikan isinya pertama tujuan, lalu masalah mitranya, lalu solusi yang ditawarkan, hasilnya apa. Nah, di abstrak sebenarnya muncul itu gitu. Jadi kalau di abstrak nggak muncul itu, nah kita susah gitu Bapak Ibu. Orang karena dasar nanti kita melihat yang dilihat pertama kali oleh orang adalah judul sama abstrak. Lalu berikutnya referensi. Jadi ini yang kita sebut dengan metadata Bapak Ibu. Jadi judul, penulis ya, lalu abstrak, lalu referensi. Ini metadata yang sangat penting sekali. Jadi kalau judulnya menarik untuk dibaca orang, maka orang akan baca abstraknya. Kalau abstraknya bagus, orang akan melihat referensinya. Referensinya bagus atau tidak. Jangan-jangan referensinya udah tahun-tahun bahula gitu ya. Itu jadi catatan. Jadi perhatian kita juga nanti suatu kita menulis artikel, judul kita perhatikan betul-betul menarik, paling tidak memenuhi kaidah yang disampaikan tadi, ada tujuan, ada masalah, ada mitranya. Di abstrak juga seperti itu, ada tujuan, ada masalah, juga ada solusi yang ditawarkan dan terukur, lalu referensinya terbaru. Ini Bapak Ibu, jurnal pengabdian saja referensinya banyak, jadi tidak hanya satu. Nah, referensi seperti yang sampai tadi itu Bapak Ibu banyak di bagian pendahuluan sama metode pelaksanaan atau metode. Mungkin demikian Bapak Ibu sharing saya malam ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, kita diskusi sebentar ya Bapak Ibu. Silakan saya tutup. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Atau cukup gitu ya. Ada di chatting ya. Oh ya, Pak Riki lagi dulu. Oke. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang didiskusikan. Ada yang mau kita bahas bersama-sama. Ya, presensinya kita nggak ada presensi ya Bu ya. Kita hanya diskusi-diskusi santai saja. Tidak ada presensi hadirnya gitu ya. Jadi kita hanya sharing-sharing ringan saja, santai saja di malam ini. Oke, terima kasih Bu Wiwi ya. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan ada sedikit paling enggak mulai sekarang bagi yang belum menggunakan software referensi boleh menggunakan software referensinya. Oh iya, ada yang nanya ada berapa halaman artikel, apa ada batasnya. Jadi kalau untuk pengabdian Bapak Ibu untuk jumlah artikelnya biasanya berentang 6 sampai 10 halaman ya. Usahakan jangan terlalu singkat juga kalau untuk pengabdian, pasti aktivitasnya banyak. Tapi dalam beberapa jurnal itu memang dibatasi sesuai dengan template. Jadi di template itu ada yang menyertakan jumlah halaman ya. Jumlah halamannya sekian, kalau lebih kadang-kadang ada biaya lagi gitu ya. Jadi ada beberapa jurnal yang membatasi jumlah halaman. Tapi rata-rata 6 sampai 10 Bapak Ibu untuk jurnal pengabdian itu. Oke, demikian Bu Femi ya.
Oke, Bapak Ibu sudah 1 jam, targetnya 1 jam ya, udah pas 1 jam. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, oke. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak lagi, saya rasa demikian ya. Mudah-mudahan ada sedikit bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini. Berharap mulai sekarang Bapak Ibu mulai coba menggunakan Mendeley bagi yang belum, lalu menggunakan software Publish or Perish, lalu menggunakan Google Scholar. Dimaksimalkan Bapak Ibu, fitur-fiturnya sudah banyak, terutama untuk mendapatkan artikel-artikel terbaru. Saya rasa dengan menggunakan Publish or Perish yang open access ya Bapak Ibu, atau dengan Google Scholar bisa kita dapatkan. Jadi tidak ada lagi alasan kita untuk kalau mencari artikel terkait dengan penelitian kita itu tidak ketemu ya. Jadi sangat nggak bagus juga kita melakukan penelitian lalu tidak ada pembandingnya. Nah, pembandingnya itu literatur review-nya itu ternyata kita bisa mendapatkan dengan gampang di Google Scholar. Di Google Scholar nanti kalau ke depannya Bapak Ibu mau lebih bagus lagi, setelah dapat di Google Scholar itu Bapak Ibu mulai pilah-pilah. Misalnya di Google Scholar itu dapat ada 100-an atau berapa ya, dari seluruh itu Bapak Ibu mulai pilah-pilah yang mana mau jadi Bapak Ibu rujukan. Jadi kalau saran saya yang jadi rujukan itu adalah artikel yang publish di jurnal. Jangan di kompren. Itu yang pertama. Nah, kalau sudah di jurnal, Bapak Ibu pilah lagi. Kalau seandainya banyak dari 10 misalnya ada bermacam-macam jurnalnya, cari yang sintanya yang tertinggi. Jadi yang terakreditasi 1, 2 itu Bapak Ibu utamakan. Kalau masih ada lagi di atas itu, cari yang jurnal internasional bereputasi. Jadi usahakan referensi-referensi kita di literatur review itu adalah dari jurnal. Kita utamakan jurnal yang bereputasi, terindeks UAS atau Scopus. Kalau tidak ada, kita turunkan ke jurnal Sinta 1, Sinta 2. Kalau tidak lagi ke jurnal Sinta 3, dan seterusnya. Kita hindari yang kita jadikan rujukan itu adalah jurnal artikel dari konferen. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan itu, maka sewaktu kita membandingkan artikel kita itu temuan kita itu dengan artikel terdahulu, maka temuan kita itu semakin kuat gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan artikel terdahulu tapi terbit di jurnal tidak terakreditasi, kadang-kadang orang bertanya-tanya karena jurnal yang belum terakreditasi tentu kualitas reviewnya tidak sebagus dari jurnal yang sudah terakreditasi. Jadi semakin tinggi jurnalnya, akreditasi jurnalnya, maka tentu proses reviewnya semakin ketat. Kalau proses reviewnya semakin ketat, tentu artikelnya semakin bagus. Nah, artikel itulah yang Bapak Ibu jadikan pembanding. Jadi banyak tugas juga lagi Bapak Ibu, begitu kita melakukan literatur review, Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi jurnal itu, artikel itu terbit di jurnal apa gitu ya, terakreditasikah, bereputasikah, dan lain sebagainya. Nah, itu harus Bapak Ibu cari. Kalau jurnal Scopus kan bisa dicek di Skimago misalnya ya, tapi kalau jurnal nasional Bapak Ibu bisa cek di Sinta. Jadi sebenarnya kita sudah difasilitasi semuanya oleh banyak pihak gitu ya, sehingga nanti kita sudah terbantu. Cuman tinggal bagaimana kita mengemasnya aja lagi ya. Kadang-kadang semua pada sibuk ya, jadi nggak keburu gitu mengerjakan itu. Jadi saya rasa itu Bapak Ibu mungkin yang materi tadi saya share ya sebelum kita tutup. Sebentar saya jadiin PDF dulu. Sebentar. Izin tanya Pak Evi. Iya. Halo. Iya Pak, saya Sofyan Pak. Pak, kalau tadi Bapak menjelaskan mencari literatur review gitu, mencari literatur gitu ya. Apakah di Publish or Perish langsung ketahuan gitu Pak? Ini tuh jurnal Q berapa atau gitu Pak? Atau kita cari satu persatu Pak? Dicek, ya. Itu, Di Pak. Publish or Perish-nya nggak ada itu Pak. Kita harus cek satu-satu ke jurnalnya gitu ya. Yang langsung ke detek itu di ini Pak, di Sinta. Oh. Nah, di Sinta bisa. Kalau di Publish or Perish tidak, dia hanya mengambil data yang sudah publish saja. Lalu tidak, yang setahu saya Pak ya nggak menampilkan, belum sampai di situ ya Sintanya berapa belum. Karena kalau untuk ke Scopus, kalau artikel yang publish Scopus kita butuh akses tersendiri kan Pak ya. Nggak bisa di Publish or Perish, kecuali kita punya akses khusus. Tapi jadi, kalau yang open access bisa.
Kalau untuk yang jurnal nasional, untuk Sinta 1, Sinta 2, kayaknya publish of Paris belum. Dia hanya mengurutkan yang terbaru ya, yang terbaru saja gitu. Tapi kalau ranking jurnalnya tidak ada di situ. Ya, sama paling banyak citasi palingan ya kalau itu Pak ya. Ya, di stasi bisa kelihatan. Jadi kalau mungkin saya share lagi ya di apa? Di publish of Paris tadi sebentar. Saya ulang share screen. Nah, ini publish of Paris, Pak. Nah, ini kan contoh kita mencari berdasarkan titel ya. Kita kan bisa juga mencari berdasarkan keyword. Nanti muncul ini Pak, citasinya berapa ya Pak ya. Atau Bapak ingin mencari artikel Bapak sendiri gitu ya. Kita bisa cari di sini Pak, di author misalnya saya gitu ya. Saya tahun 2022 ada nggak artikel saya gitu Pak. Kita bisa cari. Ternyata baru ada 1 gitu. Lalu tahun 2021 sampai 2022 gitu. Jadi kita enaknya bisa kita batasi seperti itu. Oh, sedikit ya 2021 ya. 2020 ada satu ya. Oh, sedikit ya publikasinya nih. 2019 sampai 2022. Nah, ini Pak. Jadi yang tampil di sini yang sifatnya open access itu ya, yang terbuka untuk publik. Tapi kalau publiknya di Scopus nggak muncul di sini gitu. Jadi kita punya akses tersendiri. Jadi kita bisa juga Bapak Ibu ngecek-ngecek publikasi, jangan-jangan banyak orang pakai namanya gitu ya, ternyata sudah ada aja gitu artikelnya gitu. Jadi silakan, kalau ini tidak kita beri rentang, biasanya tampil secara keseluruhan, seluruh publikasi berdasarkan keyword ini. Ini kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga bisa ini mau jadikan apa ya, referensi juga ya. Di Google Scholar juga bisa seperti itu. Jadi enaknya di sini kita bisa langsung ketemu aja gini Pak, citasinya gitu. Di klik kanan ini berdasarkan author, di ranking ini berdasarkan paling banyak ya pastinya. Jadi bisa dilihat kasih dan lain sebagainya. Jadi bisa menggunakan ini lebih mudah. Kalau saya sih biasanya gunanya untuk mengambil ini aja Pak, mengambil referensinya aja gitu. Jadi kita pindahkan ke Mendeley. Jadi untuk memudahkan kita mengambil mengambil struktur referensinya gitu Pak. Bisa gunakan ini. Jadi mungkin masih banyak lagi fitur-fiturnya, tapi saya masih menggunakan untuk itu saja gitu. Secara keseluruhan ya. Jadi beberapa metode penyimpanan dan sebagainya. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Ini saya perlu jadi nyimpan sebentar. File save as. Ya. Oke, saya kirim di chat aja ya Bapak Ibu ya. Sebentar, ini mau saya kirim di chatting aja Bapak Ibu sebelum kita live. Boleh, kalau masih ada yang didiskusikan Bapak Ibu, silakan. Artikel pengabdian. Oke, Bapak Ibu sudah ada di chatting, silakan di download. Sambil sebentar lagi kita mau tutup ya. Oke, demikian Bapak Ibu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Oke Ibu. Boleh di download nih sebentar lagi saya tutup.